Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai penyajian benda-benda tiga dimensi. Ya, jadi untuk untuk benda-benda tiga dimensi ini sering digunakan, digunakan baik itu di industri ataupun di uh, construction ya, di construction. Nah, jadi untuk gambar tiga dimensi, kemudian gambar dua dimensi itu sangat banyak digunakan. Nah, jadi untuk pemahaman mengenai penggambaran benda-benda tiga dimensi, kemudian gambar pandangannya juga itu juga sangat penting ya untuk bisa kita kuasai. Ya, baik untuk gambar proyeksi ya. Jadi ini ada contoh gambar. Ada contoh gambar. Di sini ada titik A. Titik A ini sebagai titik penglihatan. Ya. Jadi titik A sebagai titik penglihatan atau arah pandangan. Ya, arah pandangan. Nah, kemudian garis AB, ya, garis AB dan AC ini adalah garis pandangan atau garis proyeksinya. Kemudian ini adalah bidang P, ya. Ini bidang proyeksinya. Nah, jadi apabila dengan jarak seperti ini, ya, jarak AD, kemudian pada titik penglihatan A, sedangkan bidang proyeksinya ini ada sebesar ini, maka jarak yang terlihat ya, atau titik yang terlihat dengan jarak ini itu adalah titik D hingga E. Ya. Jadi bidang yang terlihat hanya dari titik D ke E, ya, sesuai dengan garis proyeksinya. Nah, jadi ini garis proyeksi, ini titik penglihatan, dan ini bidang proyeksinya. Nah, kemudian ini gambar proyeksi. Ya. Jadi ini titik pandangan, ada titik penglihatan, titik O. Kemudian ini bendanya, bendanya. Kemudian dengan jarak sekian, ya, kita dan dengan kemiringan ya, dengan ini ada benda tiga dimensi. Kemudian dengan jarak O, ya, kemudian dengan bidang proyeksinya, ya, bidang P ini seperti ini, maka yang terjadi, ya, hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi ini dari titik O kita buat garis proyeksinya seperti ini. Ini bisa kita gunakan penggaris segitiga sepasang, ya, penggaris segitiga sepasang. Ya. Kemudian dengan bidang proyeksi P ini yang dihasilkan adalah ini, ya. Jadi bentuk gambar tiga dimensi seperti ini. Jadi ini proyeksinya sesuai dengan jarak ini. Ini untuk proyeksi miring, ya. Kemudian ya, jadi ini untuk yang sesuai dengan penglihatan, ya.
Jadi titik penglihatan. Kemudian ini adalah proyeksi tak terhingga. Garis proyeksinya itu sejajar. Ya. Garis proyeksinya sejajar sehingga untuk penggambarannya, ya. Jadi untuk proyeksi tak terhingga ini garisnya itu tidak bertemu, ya. Jadi garisnya tidak bertemu sehingga garis proyeksinya lurus, ya, tegak lurus dengan masing-masing sisi dari benda tiga dimensi. Jadi kemudian dengan bidang proyeksi ini kita bisa mendapatkan gambar seperti ini. Ya. Jadi untuk penggambarannya menyesuaikan dengan bidang proyeksinya. Oke, baik. Kita lanjut. Kemudian ini untuk proyeksi isometri. Ya, untuk proyeksi isometri, untuk penggambarannya kita harus mengetahui berapa sudut kemiringan dari benda tiga dimensi yang akan kita buat. Nah, jadi penggambarannya seperti ini, ya. Jadi sangat ditentukan oleh sudut-sudut, ya, masing-masing sudut di sini. Nah, jadi ada dua, ya. Jadi ada yang trimetri dan dimetri. Nah, perbedaannya adalah kemiringan dari sudut ini. Ya. Nah, ini untuk yang dimetri. Untuk proyeksi dimetri, jadi sudut ini, ya, alfa dan betanya ini sama, ya, besarnya sama, sehingga hasilnya ini sejajar seperti ini, ya. Jadi kemiringannya sama antara sudut alfa dan betanya. Kemudian untuk yang trimetri, sudut trimetri memiliki perbedaan, ya, perbedaan sudut. Jadi sudut alfa dan betanya ini berbeda besarnya, ya. Jadi hasilnya akan seperti ini, ya, untuk penggambarannya. Jadi untuk yang trimetri memiliki 3 sudut yang berbeda, sedangkan untuk yang dimetri ini sudutnya sama. Nah, jadi ini berguna untuk penggambaran 3 dimensi, ya. Jadi untuk besar sudutnya itu ada standarnya. Jadi antara proyeksi isometri, dimetri, ya, aksonometri itu ada masing-masing standar, ya, besar sudutnya. Jadi untuk yang proyeksi isometri ada 30-30 derajat, ya. Kemudian yang dimetri 15, alfa dan betanya juga sama. Kemudian untuk yang sumbu X, sumbu Y-nya, dan sumbu Z, untuk yang proyeksi isometri ini sama. Sedangkan untuk yang proyeksi dimetri, ya ini berbeda, ya. Nah, jadi untuk penggambarannya itu untuk penggambaran isometrik itu sangat ditentukan oleh besarnya sudut. Ya. Jadi sudut ini sebagai acuan untuk penggambaran. Ya, jadi mau berapa derajat, kemudian kita akan membuat gambar dimetri atau trimetri. Jadi yang pertama bisa kita buat seperti ini.
kemudian ini sumbu utamanya, atau dibuat seperti ini, ya. Tetap ini sumbu utamanya harus ada sebagai acuan. Jadi jika kita membuat dengan sudut seperti ini, ya 30-30, kemudian untuk penggambaran sumbu utamanya itu di sisi bawah, maka kita bisa membuat seperti ini. Hasilnya kan seperti ini, ya. Jadi ini adalah sumbu utama. Ya, sumbu utama ini. Kemudian garis ini, ya, kemiringannya bisa 30 derajat, jelas seperti ini. Kemudian jika kita membuat sudut seperti ini, jika sudut seperti ini, maka hasilnya adalah yang B, ya, gambar B. Gambar B ini adalah hasil dari koordinat dari isometrik yang kita buat. Jadi sudut yang kita buat seperti ini. Jadi ini adalah sumbu utamanya, ini. Sedangkan untuk yang garis di bawahnya itu adalah yang ini. Kemudian untuk yang selanjutnya ini bisa kita buat dengan mengacu dari garis kemiringan ini. Begitu juga dengan yang selanjutnya, ya, yang ini. Jika kita membuat seperti ini untuk penggambarannya, ya, mengacu pada kuadran ini, pada, ya, jadi hasil yang kita dapatkan adalah seperti pada gambar C. Jadi ini adalah sumbu utamanya, ya, sumbu utama ini, sumbu utama. Kemudian untuk kemiringannya, ya, ini akan kita dapatkan seperti ini. Ya, jadi ini panjangnya disesuaikan dengan gambar yang akan kita buat. Sesuai dengan gambar yang kita buat, jadi panjang dan lebarnya seberapa besar. Kemudian yang selanjutnya ini mengikuti, ya. Jadi yang terpenting adalah sudah ada garis acuannya. Jadi untuk penggambaran selanjutnya atau jaraknya, ini bisa kita mengacu pada garis yang sudah ada dengan panjang yang sudah kita tentukan. Jadi ini garis sumbu utama, kemudian ini untuk garis menyudutnya. Nah, ini. Ya, ini hasil dari gambar isometri. Ada pada gambar C seperti ini. Jadi ini garis yang menyudut. Nah, untuk yang sebelah kiri ini adalah gambar ortogonal atau gambar pandangan yang sering digunakan pada industri. Nah, ini juga sering digunakan pada untuk keperluan produksi atau keperluan divisi yang lain, ya, baik itu QC, kemudian R&D, dan seterusnya. Ini untuk proyeksi perspektif, ya, seperti yang di awal tadi. Jika kita diketahui titik penglihatannya seperti pada titik O. Kemudian benda kubus, ya, seperti ini. Kemudian kita buat garis proyeksinya. Garis proyeksinya
dengan mengacu pada titik penglihatan O. Kita tarik garisnya, kemudian kita buat gambar proyeksinya, ya, gambar proyeksi seperti ini. Jadi kita satukan garisnya disesuaikan dengan kemiringan pada benda utamanya atau benda yang kita lihat. Seperti ini. Nah, jadi hasilnya bisa kita dapatkan seperti ini. Ini gambar proyeksi atau perspektif ya. Gambar perspektif pada satu titik ya. Jadi satu titik penglihatan kita dapatkan seperti ini. Kemudian ini dengan dua titik penglihatan ya, sisi sini dan sisi sini. Kemudian ini dengan tiga titik. Ya. Jadi dengan tiga titik besar masing-masing garis ini sudah sangat jelas, ya. Sangat jelas. Jadi ada sisi bawah, samping kanan, kiri, ya. Ini. Jadi semua dimensinya sudah bisa terwakili seluruhnya. Ini untuk gambar perspektif. Kemudian kita masuk ke gambar ortogonal atau gambar pandangan. Ya. Jadi untuk gambar ortogonal itu sangat sering digunakan pada produksi, ya, produksi di perusahaan. Kemudian maintenance juga membutuhkan gambar pandangan ya, dari mesin contohnya. Dan masih banyak lagi. Ya. Jadi gambar pandangan atau gambar ortogonal ini sangat sering digunakan. Ya. Sehingga jadi tujuannya gambar pandangan ini adalah untuk mewakili gambar desain yang dibuat oleh desainer atau engineer ya, yang mendesain suatu produk atau suatu komponen itu harus dilengkapi dengan gambar pandangan. Nah, jadi pandangan ini banyak ya, ada banyak. Jadi ada pandangan depan, samping kanan, samping kiri, pandangan atas, pandangan bawah, dan pandangan belakang. Nah, jadi masing-masing gambar pandangan ini mewakili dimensi atau bentuk yang ingin ditampilkan oleh seorang desain engineer. Jadi kita bisa menampilkan semua dimensi yang ada pada gambar 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi. Jadi hasil dari gambar pandangan ortogonal ini adalah gambar 2 dimensi. Jadi gambar 2 dimensi. Jadi ada gambar 3D, kita buat gambar ortogonalnya. Ya. Contohnya jika kita membuat seolah-olah kita berada pada posisi pandangan tersebut. Jadi seperti ini contohnya pada gambar pandangan A. Ya, pada saat kita ada di posisi titik A ini, pada saat kita melihat gambar 3D ini, yang terlihat adalah ini, ya. Yang terlihat adalah ini. Ya. Sehingga nanti untuk penggambarannya, bentuknya ini akan sejajar. Ya. Jadi pada saat kita diminta untuk menggambar di posisi pandangan A, jadi yang terlihat adalah ini. Kemudian jika kita pada pandangan D, maka yang terlihat hanya yang ini. Jadi sisi ini
dan sini saja. Jadi ada 1 dan 2. Kemudian jika pandangan atas yang terlihat adalah ini dan ini, juga yang ini. Jadi digambarkan pada menjadi bidang 2 dimensi. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya. Nah, ini jika pandangan yang diminta adalah pandangan ini, ya. Maka yang terlihat sisi ini, ya, 1, 2. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Ini hasil pandangannya. Nah, ini garis bantu, ya, garis bantu yang bisa kalian buat juga untuk bisa mempermudah membuat bentuk dari gambar pandangan. Jadi yang pertama kita buat garis proyeksinya, garis tegak lurus, kemudian kita hubungkan sesuai dengan dimensi yang ada, sesuai dengan dimensi benda kerja. Dapatkan hasil seperti ini, atau ini adalah hasil pandangan depan, atau pandangan sisi sini, arahnya. Atau pandangan atas, jika kita diminta gambar pandangan atas, yang terlihat adalah sisi ini. Kemudian samping kanan yang terlihat adalah ini dan ini. Ya, jadi untuk penggambaran gambar ortogonal, kita harus membuat sesuai dengan apa yang kita lihat pada posisi pandangan tersebut. Ya. Jadi hasil dari gambar ortogonal itu gambarnya adalah 2 dimensi, atau gambar pandangannya itu harus gambar 2 dimensi. Jadi untuk gambar pandangan tidak diperbolehkan untuk membuat gambar 3 dimensi, ya, hasilnya. Jadi jika kita diminta untuk membuat gambar pandangan dari gambar 3 dimensi, maka hasilnya harus 2 dimensi, seperti ini. Jadi bidang datar seperti ini. Nah, tapi ini untuk penggambarannya masih pada posisi 3D. Jadi seharusnya pada saat kita penggambaran pada area gambar kerja, area kertas yang kita gunakan itu sudah datar. Baik itu pandangan depan, samping kanan, samping kiri, atas, dan bawah. Ya, semuanya harus dibuat gambar 2 dimensi. Kemudian bisa juga untuk gambar perubahan dari gambar 2 dimensi ke 3 dimensi. Tapi yang paling sering itu adalah gambar 3D yang diminta untuk membuat gambar pandangan 2 dimensi seperti ini. Nah, jadi untuk pertemuan ini, ya, paling tidak kalian harus memahami macam-macam gambar pandangan. Tadi ada perspektif, ya. Kemudian proyeksi perspektif, ada gambar proyeksi, ada dimetri, trimetri. Gitu. Ya. Baik, materi kita hari ini sampai sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selalu semangat untuk belajar dan mengembangkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.